RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo pemirsa podcast RRI Surabaya, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Fresti Oktora hadir kembali menjumpai Anda. Nah, dalam podcast RRI Surabaya di edisi hari ini, edisi yang sangat spesial. Kenapa? Hari ini kita akan fokus ke isu gender begitu ya, tapi lebih ke Hari Ibu ya. Jadi di hari ini saya tidak sendiri, sudah ada narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Mbak Iva Hasanah, atau Ibu Iva Hasanah begitu ya. Beliau adalah pimpinan KPS2K Jawa Timur, seorang aktivis gender dan pengelola sekolah perempuan. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah Baik. sehat. Nah, mungkin pemirsa yang ada di RRI Surabaya ini juga ingin tahu begitu ya, pemirsa podcast RRI Surabaya ingin tahu sebenarnya mungkin Ibu Iva bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya, bagaimana Ibu bisa masuk ke dunia kerja yang berkaitan dengan isu gender. Silahkan Ibu. Ya, salam sehat untuk semua pemirsa RRI. Jadi memang ketertarikan saya untuk beraktivitas ya di sebuah NGO, non-government organization, namanya Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan atau disingkat KPS2K ini sejak saya menjadi mahasiswa. Jadi saya tertarik dengan isu-isu sosial dan sempat juga mengikuti aksi pada saat mahasiswa ya, pada saat tahun 98 itu, dan kemudian setelah lulus saya dengan beberapa kawan ini mendirikan ya, saya salah satu foundernya dari KPS2K, mendirikan namanya satu organisasi untuk pemberdayaan perempuan dan anak, terutama perempuan-perempuan di akar rumput. Itu sebenarnya, dan KPS2K itu sejak tahun 2005 berdirinya dan sampai sekarang sekitar 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Kami masih berkontribusi untuk perkembangan perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Gitu, Pak. Luar biasa, 20 tahun berkiprah begitu ya. Nah, apa sih yang menginspirasi Ibu Iva, atau bahkan mungkin ada momen tersendiri yang kemudian membuat Ibu itu lebih memilih dan fokus ke kesetaraan gender begitu ya, dan juga pemberdayaan perempuan tentunya? Ya, memang saya pertama merasa bahwa perjuangan ini berangkat dari pengalaman perempuan diri saya sendiri. Baik. Nah, karena saya perempuan ya, jadi bagaimana pergulatan saya ketika menjadi perempuan yang hidup di Indonesia dengan segala macam tradisi dan konstruksi yang masih patriarki, ini mendorong saya berkomitmen untuk membuat satu gerakan dalam bentuk organisasi dan kemudian mengembangkan gerakan itu menjadi ekosistem yang lebih besar bersama gerakan-gerakan sosial lainnya, dan ini mendorong bagaimana berusaha ya untuk bisa menghapuskan yang namanya ketidaksetaraan gender itu sih Mbak sebenarnya. Baik, luar biasa, dan ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik begitu ya di kesempatan kali ini. Nah, karena ini juga merupakan edisi spesial Hari Ibu begitu, kita sedikit mengaitkan ke Hari Ibu begitu ya. Jadi apa sebenarnya kalau dari sudut pandang Bu Iva makna dari Hari Ibu ya, dari sudut pandang gender equality? Iya, sebenarnya kalau kami itu sering menyebut Hari Ibu ini hari lahirnya gerakan perempuan di Indonesia. Baik. Begitu. Jadi awal muasalnya sebenarnya Hari Ibu ini kan bagaimana organisasi-organisasi perempuan di Indonesia ini melakukan satu konferensi secara nasional ya pada saat itu, dan kemudian menyepakati satu gerakan bersama yang menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan gitu ya, bagaimana perempuan Indonesia pada saat itu harus keluar gitu dari kondisi-kondisi ketidakadilannya. Salah satunya pembahasannya bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia mendapatkan akses untuk
pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana mereka juga mempermasalahkan terkait dengan perkawinan di usia anak-anak pada saat tahun 1928 itu, sehingga ini yang kemudian menjadi salah satu elan perjuangan ya bagi perempuan-perempuan di Indonesia, terutama mereka yang selama ini mungkin masih berorganisasi gitu ya, dan kemudian mereka memperjuangkan melalui organisasi masing-masing dan melakukan gerakan untuk setidaknya berupaya untuk mengurangi masalah-masalah perempuan yang masih dihadapi sampai sekarang. Dan mungkin kalau kita lihat masalah-masalah yang diperbincangkan sekian tahun yang lalu gitu ya, pada saat dideklarasikan bagaimana Hari Perempuan ini atau Hari Ibu ini masih relevan ya sampai sekarang gitu. Bagaimana bicara tentang kekerasan terhadap perempuan yang itu kaitannya dengan poligami misalkan, terus perkawinan anak juga, perdagangan orang, pendidikan bagi perempuan juga masih rendah, akses pekerjaan perempuan juga yang belum layak. Kayaknya itu isu-isu yang masih relevan gitu loh yang sampai sekarang. Dan saya pikir ya peringatan Hari Ibu itu memang tidak hanya kita melihat bahwa ibu itu sosok ibu rumah tangga gitu, atau perempuan yang dia harus menikah gitu ya, terus kemudian harus punya anak gitu, tapi kita memperingatinya bahwa Hari Ibu ini Hari Perempuan Indonesia gitu, di mana perempuan-perempuan Indonesia ini sangat mengaktualisasikan dirinya gitu loh. Mereka ini sangat berkontribusi terhadap kemajuan negara kita di Indonesia. Nah, ini seperti apa pengakuannya? Nah, itu yang sebenarnya menarik ya untuk kita perbincangkan gitu. Baik, luar biasa. Tapi di era yang sekarang begitu ya, menurut Ibu Iva seperti apa sih? Apakah masih ada masyarakat yang mengasumsikan bahwa peringatan Hari Ibu itu hanya sebagai peringatan domestik atau sepintas lalu, bukan tentang perjuangan seorang ibu, seorang perempuan masa kini begitu? Ya, kalau sekarang ya mungkin pada pasca Orde Baru kita melihatnya, karena Hari Ibu ini dideklar pada saat namanya ya Hari Ibu itu dideklar pada saat Orde Baru gitu. Mungkin kita hanya melihat peringatan Hari Ibu itu euforia ya, untuk memberikan satu euforia terhadap peran-peran domestik aja, misalkan lomba memasak, terus lomba merias dan lainnya, yang itu sangat kental dengan feminisasi gitu sebenarnya gitu, bukan sesuatu atau bukan satu reward gitu, bagaimana eksistensi atau rekognisi ya terhadap perempuan-perempuan yang berkontribusi. Tapi sekarang gitu kita melihat Gen Z, Gen milenial itu sebenarnya dia lebih untuk mengeksplor gitu ya, sebenarnya Hari Ibu seperti apa sih. Jadi kalau kita mungkin spill media sosial kayak gitu ya, sekarang udah sangat variatif gitu. Kita melihat bagaimana mereka mengartikan atau memperingati si peringatan Hari Ibu ini. Ada juga mereka yang ya saya lihat teman-teman dari Gen Z gitu kan, mereka lebih sangat kritis ya untuk bicara tentang, ya ada mereka yang misalkan opininya child free misalkan seperti itu. Jadi ini yang menurut saya menarik gitu untuk sekarang momennya Hari Ibu, tapi bagaimana membicarakan situasi-situasi perempuan itu yang relevan untuk zamannya gitu. Lantas kalau melihat di era yang sekarang, tantangan konstruksi sosial yang seperti apa yang paling menonjol yang dialami perempuan Indonesia saat ini, Bu? Nah, ini dia. Sebenarnya kita bicara tentang bagaimana ngomong kesetaraan gender gitu ya. Kesetaraan gender itu kan kita bicara bagaimana perempuan dan laki-laki itu dia punya peran setara secara sosial gitu. Nah, saat ini kami masih melihat misalkan di dalam ruang-ruang strategis ya, terutama bicara tentang ruang strategis di publik gitu. Ini kan sangat kecil perempuan itu ada di situ, baik secara jumlah maupun bagaimana keputusan itu juga dipengaruhi oleh suara-suara perempuan gitu. Nah, ini yang kami lihat, konstruksi sosial kita ini memang masih kami
lihatnya masih ada lah ya bagaimana ya patriarki itu menjadi perspektif gitu, baik itu bagi si pembuat kebijakan maupun mereka yang mempunyai kewenangan-kewenangan ya. Mungkin ini yang kami sebut itu ada generasi yang masih melanggengkan itu gitu, tapi ada juga generasi yang sudah mulai gitu untuk meninggalkan tradisi patriarki itu. Jadi sudah tidak melihat lagi bahwa perempuan ini tidak hanya melihat bahwa manusia ini harus dibedakan laki-laki sama perempuan, tapi yang penting kita dengar adalah bagaimana dia berkualitas gitu loh. Nah, ini sebenarnya memang ada gap ya kalau saya lihat antar generasi ini gitu, sehingga satu, bagaimana perspektif patriarki itu juga masih ada diyakini oleh sebagian generasi di Indonesia, tapi sudah mulai dipertanyakan gitu oleh generasi-generasi yang lebih lebih kekinian ya gitu. Maksudnya yang lahir-lahir di zamannya gitu. Itu menurut saya menarik gitu, dan sebenarnya saya meyakini bahwa budaya patriarki ini ya, budaya yang menguntungkan salah satu jenis kelamin ini ya mungkin lama-lama akan hilang ya dari Indonesia ketika ini memang disadari dan menjadi perbincangan gitu, yang tidak hanya perbincangan akademis gitu, tapi perbincangan seperti kita saat ini gitu. Oke, baik. Jadi isunya tidak hanya lokal tapi bisa bertaraf internasional juga begitu pastinya ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan yang ada dan juga data yang ada dari pengetahuan dari Ibu Iva sendiri, ada nggak sih Bu perubahan yang paling terasa begitu ya 10 sampai 20 tahun terakhir terkait kesetaraan gender ini? Ya, yang pertama akses terhadap informasi gitu. Jadi dengan teknologi gitu, digitalisasi ini sebenarnya mendorong banyak perempuan bisa mengakses informasi dengan mudah gitu. Nah, itu salah satu yang menurut saya ini menarik sekali ya. Ternyata teknologi digitalisasi itu juga bisa mengurangi ketimpangan yang ada. Misalkan contoh, adanya mesin cuci misalkan gitu. Terus mungkin alat masak yang lain ya, yang elektronik gitu. Kayak gitu. Ini bagi perempuan yang sebenarnya dia juga disibukkan oleh dunia kerja gitu. Ini sangat membantu ketika Ketika di dalam relasi rumah tangganya memang masih belum setara gitu. Sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan domestik yang digantikan oleh teknologi ini. Coba kita lihat ya, kalau laki-laki pegang cobek sama ulekan, itu kayaknya agak risih gitu. Baik. Tapi kalau laki-laki pegang chopper gitu, blender atau apa, itu kan kayaknya gengsinya udah nggak kelihatan gitu ya. Atau kalau suruh nyuci gitu manual, ya ini kayaknya mungkin para laki-laki agak gimana gitu. Tapi kalau taruh aja di mesin cuci, digiling dan lain-lain gitu, itu kayaknya oke-oke saja gitu. Jadi menurut saya kehadiran teknologi digitalisasi ini memang disadari gitu. Ini mempercepat gitu bagaimana akses ketimpangan yang selama ini ya, ketimpangan atas akses itu bisa mulai dikejar gitu. Salah satu. Nah, persoalannya yang lain, kehadiran ini memang harus dituntut ya dengan literasi supaya tidak menimbulkan konsekuensi negatif lainnya. Contoh misalkan saat ini perdagangan orang, jadi isu tindak pidana perdagangan orang ini luar biasa, dan Jawa Timur ini memang dia menduduki peringkat pertama ya, bagaimana perdagangan orang itu memang banyak dialami oleh perempuan yang ada di sini. Dan ya dari data ketenaga kerjaan itu yang saya peroleh di semester pertama saja itu sudah memulangkan sekitar hampir 100 ya. Itu ya dua digit itu yang menurut saya mengerikan juga, mereka meninggal gitu dengan terjerat kasus TPPO ini. Itu sih ada konsekuensi bagaimana mereka mencari kerja, terus kemudian masuk pada pola-pola penipuan ya, scam pekerjaan kayak gitu-gitu, sehingga
ya teknologi itu ternyata punya dampak juga ketika perempuan itu tidak terliterasi gitu. Baik, luar biasa. Perbincangan kita ini semakin menarik begitu ya, dan nanti kita akan ulas kembali lebih dalam lagi berkaitan dengan isu gender yang juga menjadi topik pokok bahasan kita di kesempatan kali ini. Kita jeda sesaat begitu, nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasannya lebih lanjut. Tetap bersama kami dalam podcast RRI Surabaya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik, terima kasih Anda selalu setia bersama kami masih dalam program podcast RRI Surabaya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mengulas banyak begitu ya. Di awal kita spill sedikit soal Hari Ibu. Kemudian juga ada isu gender yang juga tadi sudah kita perbincangkan begitu ya. Nah, kali ini kita akan coba menggali lebih dalam lagi, karena ada pepatah dari kenal maka tak sayang begitu ya. Tak kenal maka tak sayang begitu maksudnya. Jadi hari ini kita akan juga mengenal lebih jauh bagaimana seorang Ibu Iva yang juga merupakan seorang aktivis begitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa podcast RRI Surabaya begitu. Sebenarnya fokus kerja Ibu Iva dalam isu gender di organisasi KPS2K ini seperti apa sih gambarannya begitu ya? Ya. Jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa ini sebuah pekerjaan yang tidak hanya kita itu bekerja secara rutinitas, tapi ini sebenarnya pilihan hidup gitu. Sebagai seorang aktivis, dan saya menyebut diri saya feminis. Jadi saya feminis, salah satu aktivis feminis di Indonesia. Dan mungkin saya tergolong generasi yang lahirnya memang setelah kemerdekaan. Tentunya ya pada saat saya bertumbuh ini di dalam rezim otoritarian ya pada saat itu dengan Orde Barunya. Jadi bagaimana pengalaman perempuan saya itu sangat mewarnai gitu ya, sangat mungkin bisa jadi itu yang sangat mendominasi gitu. Kemudian saya ingin mendirikan sebuah organisasi yang di situ sebenarnya dari pengalaman yang tidak menguntungkan menurut saya sebagai perempuan di Indonesia, ini bisa berubah gitu ya menjadi satu pengalaman yang mungkin ini juga kita kembangkan gitu di dalam sebuah organisasi. Namanya, saya sebutnya itu kelompok perempuan gitu. Kenapa kok kelompok ya? Kelompok itu kan kesannya kecil gitu. Memang waktu itu saya kepikirannya ya organisasi ini nggak perlu banyak sekali orangnya gitu. Namun sebenarnya organisasi ini yang saya pingin itu seperti atom gitu. Jadi bagaimana dia bisa berbenturan, kemudian dia bisa memberikan efek gitu, dan dia bisa mempengaruhi ke organisasi yang lain, atau mungkin ke aspek-aspek yang lain gitu. Nah, ini yang kalau saya sebut bagaimana perjuangan saya sendiri gitu sebagai seorang Iva, sebagai feminis itu ya kami tuangkan ya, saya tuangkan di dalam nilai-nilai di organisasi gitu. Terus bagaimana nilai-nilai itu kemudian dibangun untuk menentukan misi gitu ya, visi misi dan program-program apa yang dikerjakan di KPS2K gitu. Jadi yang sangat konsisten sebenarnya sampai sekarang adalah KPS2K itu memang mengembangkan bagaimana pendidikan alternatif di perempuan akar rumput gitu. Jadi
kami selalu memulainya itu dengan pengalaman perempuan. Jadi saya memulai semuanya yang saya sampaikan di luar atau di dalam programnya KPS 2K itu berangkat dari pengalaman perempuan itu sendiri gitu. Jadi tidak jauh-jauh gitu. Misalkan bagaimana pengalaman perempuan miskin gitu, bahkan pengalaman saya sendiri misalkan sebagai perempuan gitu ya. Saya anak satu-satunya perempuan gitu. Terus anak pertama keluarga saya juga sebenarnya sangat patriarki gitu ya. Dan saya selalu tidak punya ruang gitu sebenarnya di dalam memilih kehidupan sampai memilih kuliah dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya menjadi dasar perjuangan saya gitu. Jangan sampai perempuan yang lain bisa seperti saya gitu. Nah, kalau mau mendobrak seperti apa? Nah, itulah sebenarnya yang kami itu membuat program gitu ya, atau yang tadi saya sebut visi misi di dalam si KPS 2K ini gitu. Itu sih Mbak. Baik, luar biasa. Nah, kalau dari pendapat Ibu Iva begitu ya, apa sih program yang paling strategis menurut Ibu dalam mendorong perubahan sistemik bagi perempuan? Ya, ini sebenarnya yang kami sudah lakukan sejak 20 tahun yang lalu kurang lebih itu ya. Sebenarnya pemberdayaan perempuan ya. Oke. Jadi pemberdayaan perempuan ini kalau kita search gitu, ini banyak sekali ya sekarang sudah dilakukan. Bahkan mungkin dari dulu gitu. Kalau kita ada diksi pemberdayaan gitu ya, terus kemudian perempuan. Tapi menurut saya pemberdayaan perempuan itu sesuatu yang dilakukan dalam bentuk jangka panjang gitu loh. Karena di mana pemberdayaan perempuan itu harus merubah pola pikir si perempuan itu sendiri gitu. Baru kemudian skill apa sih yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Jadi yang paling dasar adalah bagaimana pemberdayaan perempuan itu bisa merubah pola pikir perempuan itu menjadi kritis gitu. Menjadi kritis itu yang paling penting gitu. Setelah dia kritis, dia akan mempertanyakan apa yang dia alami selama ini, atau mungkin yang dia akan alami gitu. Nah, ketika itu sudah dijadikan satu kebiasaan di dalam hidupnya, selalu bertanya gitu, dan kenapa, itu yang akan mendorong bagaimana dia akan berubah gitu loh. Dan ya dia akan tahu gitu, sadar bahwa masalahnya itu nggak masalah dia sendiri gitu, tapi itu masalah perempuan lainnya gitu. Jadi itu yang kami yakini ya, pemberdayaan perempuan yang betul-betul gitu, maksudnya tidak hanya pemberdayaan perempuan itu terus kita datang ngelatih perempuan masak-masak setelah itu selesai, bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana pemberdayaan perempuan itu menjadi sebuah transformasi gitu bagi si kehidupan perempuan itu sebenarnya capaian tertingginya kalau kita menggunakan strategi pemberdayaan perempuan. Baik, tapi dari perjalanan Ibu Iva menjadi seorang aktivis terutama di KPS 2K begitu ya, ada tidak sih kasus atau pengalaman yang paling menggambarkan betapa pentingnya edukasi gender di masyarakat kita begitu, terutama untuk perempuan ya? Ya, banyak sekali ya. Saya merasa bahwa pekerjaan yang selama ini mungkin yang saya cintai itu justru memberikan saya menjadi seperti ini ya. Satu sisi memang ini berat gitu, karena yang kita hadapi sebenarnya memang masih dalam konstruksi masyarakat yang patriarki. Contoh misalkan keberhasilan perempuan-perempuan miskin gitu ya, perempuan-perempuan yang kami dampingin di akar rumput, dia dari tidak mengerti masalahnya, ini yang paling sederhana ya, dia tidak mengerti masalahnya, misalkan oh ternyata kalau perempuan itu ya masak nggak karu-karuan di rumah gitu, ngerjakan pekerjaan rumah lah ya, terus kemudian kerja lagi, pulang juga mengerjakan lagi, itu namanya beban ganda ya gitu. Nah, perempuan menyatakan sadar dengan apa yang dia alami itu udah luar biasa. Terus kemudian bagaimana perempuan juga dia memahami bahwa oh ternyata kalau bentuknya dimarahin sama suami itu
itu kekerasan ya gitu. Itu salah satu yang menurut saya menggembirakan, dan yang menurut saya menggembirakan lagi bagaimana perempuan-perempuan ini mau speak up gitu. Jadi mereka sudah mempertanyakan itu gitu ya kepada ya mungkin kepala desanya atau kepada suaminya ya, ruang lingkup yang paling kecil gitu. Terus kemudian kepada pejabat yang lebih tinggi. Itu sebenarnya yang menurut saya iya keberhasilan lah yang kami lakukan selama ini. Baik. Ya, satu lagi begitu ya, yang juga ini apakah harus diluruskan atau seperti apa begitu. Jadi masih banyak masyarakat itu yang menganggap bahwa isu gender itu adalah isu perempuan saja. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut begitu ya berkaitan dengan tersebut. Menarik sekali perbincangan kita di hari ini dalam podcast RRI Surabaya. Tetap bersama kami di podcast RRI Surabaya. Saat lagi kita akan kembali untuk menghadirkan ragam informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Iya, masih dalam program podcast RRI Surabaya dan terima kasih Anda masih setia bersama kami di hari ini. Ya, pemirsa podcast RRI Surabaya, tadi kita sempat menyinggung ya sedikit soal masih banyak masyarakat ini yang menganggap bahwa isu gender itu hanya perempuan saja. Mungkin Mbak Iva juga mau meluruskan mengenai hal tersebut, bahwa isu gender itu juga tidak hanya melulu soal perempuan begitu ya. Silahkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendefinisikan ya konsep gender itu sebenarnya kan kita bicara tentang konstruksi sosial gitu ya, yang dia berdasarkan jenis kelamin gitu. Jadi kita nggak membicarakan tentang kodrat ya. Makanya kalau kita membaca kebijakan itu di Indonesia itu selalu kita menemukan istilah gendernya gitu, pengaruh utamaan gender misalkan seperti itu gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus dipahami kalau kita bicara tentang kodrat. Nah ini kodrat itu kan jenis kelamin biologis. Nah, iya. Ya itu nggak ada pengaruh utamaan kodrat, kan nggak ada. Pengaruh utamaan gender. Jadi urusan kodrat itu urusan perempuan dan laki-laki dibedakan secara jenis kelaminnya saja, gitu. Itu udah selesai, gitu loh. Tapi yang kita permasalahkan adalah ketika perempuan lahir di dunia ada laki dan perempuan gitu. Terus konstruksi masyarakat ini, konstruksi sosial ini membangun mereka berdua ini itu menjadi beda gitu loh. Nah, yang mengalami bentuk gitu ya, bentuk ketidakadilan atau yang sering tidak diuntungkan itu banyakkan perempuan gitu loh dalam kontraksi sosial ini. Nah, disitulah sebenarnya istilah gender itu sering kemudian mengikuti atau diikutin atau mengawali dengan istilah perempuan gitu. Jadi si perempuan ini adalah jenis kelamin yang banyak dirugikan karena konstruksi sosial yang ada di masyarakat ini masih menguntungkan laki-laki. Nah, konstruksi sosial ini namanya konstruksi patriarki sebenarnya gitu. Jadi kita nggak mempermasalahkan ciptaan Tuhan ya, memang itu otoritasnya ada di Tuhan ya gitu. Tapi yang kita permasalahkan perbuatan manusianya. Yang membuat aturan tidak tertulis namanya tradisi gitu ya, membuat juga kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan dan lain. Ini kan semuanya dilakukan oleh manusia kan. Nah itu yang sebenarnya kita permasalahkan gitu. Kenapa membuat aturan ini kok membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Itu sebenarnya yang kita permasalahkan itu adalah peran sosialnya gitu. Ya,
Menarik ya, begitu ya pemirsa, bahwa KPS 2K ini juga menginisiasi begitu ya untuk kemudian pendirian sekolah perempuan gitu ya. Nah, mungkin Ibu Iva bisa menceritakan kepada para pemirsa podcast RRI Surabaya begitu, apa sih ide awal di balik pendirian sekolah tersebut? Yang tadi saya sebut bahwa KPS 2K itu punya salah satu misinya adalah pendidikan alternatif di perempuan akar rumput gitu. Baik. Nah, karena melihat apa konteks masalahnya, perempuan-perempuan akar rumput ini kan masih mengalami diskriminasi ya. Diskriminasinya sangat kompleks gitu. Mulai stigma gitu. Siapa sih yang menganggap perempuan miskin gitu kan? Stigma itu kan terjadi gitu loh. Dan dari stigma itu kemudian mereka minim akses apapun gitu. Mereka sering ditinggalkan dalam pembangunan gitu. Dan mereka juga kemudian tidak diprioritaskan ya untuk mendapatkan pendidikan, kemudian kesehatannya juga terabaikan gitu, bahkan akses kesejahteraannya juga gitu, sehingga mereka mengalami yang namanya kita sebut feminisasi kemiskinan gitu, kemiskinan berwajah perempuan sebenarnya. Nah, kemiskinan berwajah perempuan ini banyak kita temukan ya kepada perempuan-perempuan di akar rumput gitu. Jadi dalam sisi perempuan, sosok satu perempuan itu bisa berkelindan banyak sekali masalah-masalah perempuan. Mulai dia pendidikannya rendah, kemudian dia kawin di usia anak, kemudian dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian dia mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya, kemudian dia eksploitasi yang lainnya juga mengikuti gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut interseksionalitas masalah itu ada di dalam si perempuan miskin akar rumput itu. Nah, dari situlah kita sebenarnya melakukan pemberdayaan perempuan dalam bentuk namanya sekolah perempuan. Jadi jangan membayangkan ya sekolah perempuan itu ada gedungnya gitu, terus mungkin para perempuannya itu kayak sekolah pada umumnya harus, begitu ya. Iya, jadi kita itu sekolah itu ada memang ada kurikulumnya. Di dalam sekolah perempuan itu ada kurikulumnya gitu ya. Terus kemudian ada fasilitatornya, kita sebut guru itu fasilitator gitu. Terus ada pertemuannya, ada pembelajarannya, ada ujiannya juga gitu. Terus kemudian siapa yang ikut jadi muridnya di situ, itu semua perempuan, artinya kalau di atas usia anak-anak. Nah, kalau di bawah usia anak-anak itu syaratnya mereka kawin anak gitu. Karena kalau dia tidak kawin anak, dia harusnya didorong ke sekolah formal gitu. Jadi dan perempuan-perempuan siapapun ya usianya tidak terbatas, maksudnya dia lansia juga banyak juga gitu loh. Karena kita mengusung ya atau melandasi dengan prinsipnya lifelong education. Jadi pendidikan sepanjang hayat gitu di sekolah perempuan itu. Dan waktunya gimana? Oh, waktunya sangat fleksibel. Bagaimana perempuan-perempuan itu punya waktu gitu. Kalau pagi mereka sering nggak bisa, karena mereka masih di rumah ya. Ya, masih terkendala domestifikasi itu. Nah, kalau mereka sudah pada taraf leader, mereka udah taraf leadernya, itu mereka udah bisa memanage waktu gitu. Nah, kita di dalam strategi pembelajarannya itu ada 2. Jadi bagaimana pengorganisasian dilakukan dan kemudian pendidikan kritis dilakukan gitu. Jadi kalau pengorganisasian itu tidak terbatas di dalam pertemuan sekolah saja, tapi kita juga berkunjung ke rumah-rumah mereka, membuat diskusi lepas. Mungkin mereka sambil kalau ini rujaan atau sambil apa gitu ya, itu namanya pengorganisasian. Nah, pendidikan kritis kita modelnya pelatihan, bisa jadi 3 hari atau mungkin berapa hari gitu ya. Yang itu memang mereka dituntut gitu ya untuk bisa memahami materi dan apa sih yang mereka juga bisa lakukan gitu. Jadi sekolah perempuan ini memang sangat diminati karena yang tadi saya sebutkan itu gitu, sangat fleksibel terutama bagi ibu-ibu.
Nah, tadi Bu Iva juga menyebutkan mengenai kurikulum gitu ya. Jadi di sekolah perempuan itu juga ada kurikulumnya. Mungkin bisa dijabarkan kepada para pemirsa begitu ya. Apakah memang kurikulum yang dimaksud itu sama seperti halnya ketika kita duduk di bangku sekolah kah? Ya. Atau bagaimana? Ya, jadi kurikulumnya itu yang pertama sebenarnya ada yang namanya persiapan sosial. Jadi persiapan sosial itu kami memperkenalkan sekolah perempuan itu seperti apa ke mereka. Terus membongkar masalah gitu. Masalah-masalah yang dialami oleh mereka dalam bentuk pemetaan gitu. Nah, yang kedua kita masuk pada kurikulum dasar. Kurikulum dasar ini ada namanya modul konsep gender, itu modul 1. Nah, ini modul konsep gender ini yang menarik gitu. Misalkan metode yang kita gunakan itu tidak seperti metode ini ya, metode klasikal begitu gitu, tapi dialog gitu. Bagaimana fasilitator itu cuma memfasilitasi aja gitu. Terus juga metode role play ya, bagaimana bermain peran, simulasi. Misalkan kita menggunakan kesadaran mereka itu untuk memancing pertanyaan-pertanyaan kritis, misalkan dengan memerankan tilik bayi. Tilik bayi gitu ya. Jadi bagaimana kita memahamkan ke mereka itu gender adalah itu melalui metode itu gitu. Misalkan diajak bermain tilik bayi. Kenapa kok bayi laki-laki dengan bayi perempuan doanya beda? Misalkan seperti itu. Terus kadonya juga beda. Oh, ini kok kalau bayi laki-laki kadonya itu warnanya biru. Kalau perempuan kok kadonya warnanya pink. Itu terus kalian bisa berantem kan kalau nggak dapat warna pink. Nah, ini kenapa dan lain-lain. Itu sebenarnya cara-cara seperti itu kita masukkan di dalam kurikulum konsep gender. Nah, setelah kurikulum ini bisa membongkar ya tentang jati diri sebagai perempuan, istilahnya begitu, identitas sebagai perempuan. Nah, kemudian kita akan masuk pada modul yang kedua. Modul kedua itu mengenal kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi perempuan gitu, dan seksualitas. Jadi jangan dikira mereka nggak belajar tentang seksualitas. Jadi mereka belajar tentang seksualitas, apa itu orientasi tentang seksualitas kayak gitu-gitu. Itu ada di modul kedua. Nah, modul ketiga mereka akan kami kenalkan tentang berkelompok, berorganisasi. Nah, disitulah modul tentang kepemimpinan perempuan diajarkan. Baru yang terakhir adalah modul penguatan ekonomi, gitu. Nah, ini modul penguatan ekonomi ini memang kami taruh di yang terakhir karena supaya mereka punya perspektif yang kuat tentang kesetaraan gender itu sendiri. Dan ketika dia sudah menyadari itu, ketika dia sudah punya satu akses terhadap ekonomi, terhadap pendapatan kepada dirinya, dia bisa punya otoritas gitu terhadap si pendapatan itu atau terhadap uang itu gitu, tidak menjadi ATM nantinya. Itu sebenarnya harapannya seperti itu. Jadi kok ini ya Mbak Iva, modul ekonominya ditaruh terakhir gitu. Iya, karena banyak sekali pendekatan ekonomi itu dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks perspektif gitu ya yang dimiliki oleh perempuan, sehingga perempuan tetap bangga dieksploitasi. Yang selama ini terjadi seperti itu ya. Iya, betul. Baik. Walaupun dia menjadi perempuan pengusaha gitu ya. Tapi kalau perspektif kesetaraan gendernya itu belum dimiliki, ya dia akan sangat mudah untuk dijadikan ATM buat orang lain gitu. Oke, baik. Gitu sih Mbak. Iya. Mungkin Bu Iva juga bisa menceritakan kepada para pemirsa podcast RRI Surabaya begitu ya, bagaimana kemudian sekolah ini membantu perempuan untuk kemudian yang mengalami kekerasan, diskriminasi atau batasan sosial begitu. Ya, karena sekolah ini memang dibangun secara sustainable ya. Jadi mereka ini selalu mempunyai pengalaman-pengalaman yang unik gitu dari setiap momen gitu. Misalkan pada saat momen COVID itu bagaimana para
suami-suami itu kan banyak yang kena PHK ya pada Iya. saat itu. Baik. Nah, para ibu-ibu sekolah perempuan ini kemudian men-take over ekonomi di dalam rumah tangganya. Nah, itu yang terjadi justru tidak terjadi perceraian gitu loh. Kami pada saat COVID, ibu-ibu di sekolah perempuan tidak ada yang bercerai gitu. Justru keluarganya tetap menjadi keluarga yang harmonis gitu. Karena apa? Karena di keluarganya sudah punya yang tadi perspektif kesetaraan gender gitu. Jadi bapaknya kembali ke rumah, ibunya yang kemudian dia mengupayakan kestabilitasan ekonomi, ketahanan keluarga. Nah, yang kedua misalkan pada saat marak sekali pinjol, banyak sekali kita mendengar ya perempuan bunuh diri dan lain-lain. Nah, ini salah satu yang kemudian diadvokasi oleh teman-teman sekolah perempuan. Jadi ada satu ibu, dia mengajak bunuh diri 3 anaknya pada saat itu. Nah, ini kemudian diadvokasi dan puji syukur ya, ibu ini selamat dan anak-anaknya juga selamat. Dan kemudian urusan pinjolnya juga terselesaikan gitu. Belum lagi misalkan urusan bagaimana perempuan miskin ini mendapatkan akses jaminan kesehatan, misalkan BPJS yang untuk masyarakat miskin. Baik. Nah, ibu-ibu ini membantu sekali mengakseskan data dari masyarakat gitu ke pemerintah daerah gitu, sehingga yang bisa dibantu sudah jumlahnya ribuan, hampir 2.000 gitu, yang bisa dibantu untuk mendapatkan akses itu. Dan ini sangat membantu sekali ya ketika mereka mengalami kondisi atau situasi sakit gitu, untuk bisa tidak berbayar gitu loh. Nah, itu Mbak salah satunya. Dan di salah satu pemerintah daerah misalkan di Gresik itu juga ada inisiasi namanya program pengembangan ekonomi untuk perempuan, itu juga dikhususkan bagi ibu-ibu kepala keluarga gitu. Itu menurut saya yang ya keberhasilan ya yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan sekolah perempuan itu sendiri gitu. Menarik sekali begitu ya. Tentu hal ini pasti ada tantangan tersendiri yang akan dihadapi begitu ya. Tapi apa itu? Kita keep dulu ya. Nanti kita akan ulas sesaat lagi. Untuk pemirsa podcast RRI Surabaya, tetap bersama kami di kesempatan kali ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda masih bersama kami, masih dalam podcast RRI Surabaya. Nah, di hari ini kita akan ulas kembali begitu ya, atau kita akan gali kembali begitu dari apa yang tadi sempat belum muncul begitu ya, bahwa tantangan dalam pendidikan, apalagi untuk mendirikan sebuah sekolah perempuan gitu, itu kan bukan hal yang mudah begitu. Tantangan yang paling dihadapi untuk kemudian menjalankan lembaga yang mengusung misi gender di Indonesia ini seperti apa sih kalau dari sudut pandang Ibu Irfa? Iya, tantangan yang pertama ya pastinya dari tim ya gitu. Tim memang harus memiliki perspektif gitu yang kuat ya terhadap
bagaimana sih mewujudkan tentang kesetaraan gender itu gitu. Itu harus yakin dulu gitu. Kalau timnya nggak yakin gitu ya untuk mengusung, wah bagaimana kita bisa mengusung kesetaraan gender, keadilan gender di Indonesia, itu ya akan sulit gitu meyakini bahwa oh kita menjalankan program-program itu memang untuk menuju ke sana gitu loh gitu. Misalkan saya kasih contoh, ya kalau misalkan di tim kita itu ada yang mengalami KDRT atau apa gitu ya sejenisnya. Nah ini kalau dia sendiri tidak bisa mengadvokasi dirinya sendiri, bagaimana dia akan mengadvokasi yang lain gitu loh. Sedangkan masalahnya dia sendiri aja dia nggak bisa mengatasi gitu. Salah satunya itu. Nah yang kedua sebenarnya ya kita masih ngelihat dari sistem ya, sistem gitu. Kalau sistem ini juga ya mungkin kalau kita lihat dari sistem yang berlaku di desa gitu, masih ada banyak budaya yang memang itu tidak memberikan apa namanya reward lah ya, atau posisi gitu, positioning terhadap perempuan itu juga masih kita harus menghadapi itu juga. Bahkan ya dari sistem patriarki itu masih ada lah orang-orang yang tadi saya sebutkan, misalkan tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya, yang masih menjadi ya 1-2 lah yang mereka justru tidak hanya menghalangi gitu. Nah ini yang susah menjadi pelaku itu kan, itu yang harus akhirnya kita face to face ya dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Itu sih Mbak, kalau kita melihat apa. Dan mungkin juga tantangannya adalah memang ini perubahan pola pikir ya. Jadi program ini memang harus dilakukan dalam bentuk jangka panjang gitu, sehingga resource gitu, bagaimana kita mengelola resource itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Misalkan selama ini kita mengembangkan itu dapat support ya, dukungan dari kerjasama apa namanya hibah luar negeri misalkan seperti itu. Tapi pemerintah sendiri juga belum secara sepenuh hati gitu ya untuk bisa men-take over atau bahasanya menggantikan gitu pendanaan itu dengan mungkin pendanaan dari pemerintah. Malah kena efisiensi misalkan seperti itu jadi tantangan tersendiri gitu untuk kita bisa menjalankan program ini itu dengan jangka panjang gitu. Baik, menarik sekali. Nah, kalau berbicara mengenai perempuan dulu dan masa kini, di era sekarang itu tidak menutup kemungkinan semuanya serba dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi dan banyak hal begitu ya. Nah, kalau Ibu Iva melihat bagaimana sih sebenarnya tekanan sosial begitu terhadap perempuan yang kemudian berubah di era digital? Kalau menurut sudut pandang dari Ibu Iva, apakah lebih membaik atau justru malah tambah kompleks, tambah rumit gitu ya? Ya yang jelas tambah kompleks ya. Oke, tambah kompleks. Tambah kompleks ya. Ya kalau kami melihat baik itu mereka yang aware terhadap teknologi maupun yang belum. Kalau yang belum, mereka tertinggal pastinya gitu, karena semua sistem sekarang ini kan menggunakan teknologi ya, digitalisasi. Bahkan untuk mengakses JKN itu kita ke rumah sakit, kalau kita menggunakan BPJS itu semuanya sekarang pakai JKN mobile misalnya. Terus kemarin saya melihat bagaimana yang lansia yang ya dalam tanda kutip gaptek dan lain-lain gitu. Nah ini kan sebenarnya perlu ada afirmasi ya bagi negara terutama yang memberlakukan itu gitu. Bagaimana orang-orang seperti ini juga tetap bisa mengakses gitu. Terus di satu sisi mereka yang sangat accessible gitu ya terhadap teknologi, ini juga kompleks juga tantangannya gitu. Bagaimana perempuan juga sangat menjadi bintangnya FOMO gitu ya, untuk dieksploitasi gitu. Oke, baik. Nanti model misalkan dalam industri kecantikan, industri fashion gitu, itu kan masih menggunakan sudut pandang perempuan ya untuk dijadikan victim gitu loh terhadap produk-produk mereka gitu. Gitu. Walaupun banyak juga misalkan oh ini skincare laki-laki gitu ya, yang saya lihat di live itu banyak juga yang laki-laki yang mempromosikan itu. Tapi ketika kita balik ke ini ya, keseharian kita itu kan masih ngelihat bahwa
oh ya perempuan ya yang lebih wajar gitu untuk menggunakan seperti itu. Nah ini kalau perempuan-perempuan tidak punya prinsip ya di dalam hidupnya bahwa atau tidak mengerti bahwa dia sedang dieksploitasi, ya pasti yang terjadi pinjolnya lebih banyak gitu kan. Terus kemudian mereka tidak punya cara alternatif untuk keluar dari masalah-masalah yang semakin rumit itu gitu. Nah itu sebenarnya tantangannya sekarang ya, perempuan di era gitu ya teknologi dan digitalisasi gitu. Itu sebenarnya. Iya. Kemudian juga media sosial ini juga sering memunculkan standar peran dan juga kecantikan yang kadangkala tidak realistis begitu ya. Ada banyak yang kemudian mengubah mulai dari bentuk wajah, hidungkah, bibirkah dan lain sebagainya. Sebenarnya dampaknya terhadap perkembangan gender perempuan muda ini seperti apa? Apakah mereka gampang terpengaruh untuk ikut-ikutan begitu ya, merubah gaya dandan mereka? Mungkin kalau lebih ke fashion oke lah ya, tapi bagaimana dengan perubahan yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak perlu dilakukan, bahwa sebenarnya dipoles begitu saja sudah cantik seorang perempuan itu? Ya itu sebenarnya kembali lagi ya, tergantung, sebenarnya fair saja ya kalau itu dia berpikirnya itu berbasis kemampuan dirinya. Baik. Gitu. Mungkin bagi seorang public figure yang dia membutuhkan itu, ya itu menurut saya strategi atau pilihan yang normatif ya. Karena memang dia menjadikan mungkin wajah itu sebagai modal sosial dia, modal ekonominya dia gitu ya. Namun yang menjadi persoalan kan ketika kita tidak mempertimbangkan kemampuan kita gitu, terus kemudian melakukan bentuk-bentuk perubahan yang itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh perempuan. Nah ini yang akan menjadi timbul masalah lagi, terutama misalkan standar kecantikan ya. Ini yang menjadi salah satu diskusi di era apapun gitu. Standar kecantikan itu yang sebenarnya banyak yang tidak menguntungkan perempuan gitu. Misalkan perempuan cantik itu harus kulitnya putih kayak Mbak Fris gitu ya. Terus kemudian ada ya harus yang langsing, yang tinggi ya. Kalau sekarang anak-anak udah jangan body shaming dong gitu kan. Kalau anak sekarang itu menurut saya mereka sedang bicara tentang bagaimana sih standar tentang kecantikan itu gitu. Yang tadi saya sebut bukan dari sudut pandang perempuan. Ya kita mesti harus, karena dunia digitalisasi. Mungkin sering ya saya lihat konten-konten, ternyata di belahan dunia yang berbeda orang yang cantik itu tidak berkulit putih gitu loh. Betul. Tapi ternyata dia kulitnya hitam gitu. Terus seperti apa gitu. Ternyata standar cantik itu bukan hidungnya harus mancung misalkan gitu ya. Gitu, nggak seperti itu juga ya. Jadi kembali lagi bahwa tubuh kita itu otoritas kita, bukan orang lain dan bukan industri yang menentukan kita menjadi seperti apa gitu. Itu yang mesti harus dihati-hati. Baik, perbincangan kita ini semakin menarik ya di hari ini. Karena kalau berbicara mengenai perempuan itu tidak ada habisnya sepertinya ya. Selalu saja ada pokok bahasan yang akan kita ketengahkan begitu ya. Baik, Ibu Iva, nanti kita akan lanjutkan kembali begitu ya untuk kemudian di sesi berikutnya untuk kita gali informasi lebih dalam lagi berkaitan dengan masih soal gender begitu ya, isu gender di kesempatan kali ini. Pemirsa podcast RRI Surabaya tetap bersama kami. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa podcast RRI Surabaya.
Nah, di sesi kali ini sayang sekali ini jadi sesi pamungkas begitu ya. Terasa ya. Iya betul, tidak terasa hampir 1 jam berlalu begitu. Nah, Ibu Iva, dalam konteks kesetaraan gender begitu ya, sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita merayakan Hari Ibu agar tidak hanya terkesan simbolis belaka begitu? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya ini momentum ya untuk selalu kita diingatkan gitu bagaimana bahwa perempuan-perempuan termasuk kita ini ya, ini masih harus berjuang gitu loh untuk mendapatkan yang namanya kesetaraan, yang namanya keadilan gitu terhadap diri kita sendiri gitu ya. Dan bahkan kalau menurut saya ini mesti difikirkan adalah bagaimana peringatan Hari Ibu ini juga kita memikirkan generasi yang akan datang gitu. Bagaimana kesetaraan gender itu juga bisa dirasakan gitu ya oleh generasi-generasi yang akan datang. Saya pikir itu sangat relevan ya untuk memperkenalkan bahwa Hari Ibu ini adalah hari gerakan perempuan itu sejak dini gitu. Sehingga anak-anak itu juga tidak hanya punya satu ingatan bahwa perempuan itu hanya sebagai ibu gitu, tapi ternyata perempuan itu juga sebagai pejuang loh gitu, yang mungkin saya bisa hadir seperti ini gitu, tidak hanya melihat ibu saya itu sosok yang dia itu mengantarkan sekolah, memasakkan bekal kayak gitu gitu. Tapi lebih dari itu gitu. Tapi apa sih pesan Bu Iva ya untuk para ibu-ibu di luar sana begitu yang saat ini sedang atau bahkan sering memikul beban ganda begitu ya, baik itu domestik dan juga ekonomi tanpa dukungan yang memadai? Ya, yang jelas harus semangat gitu. Dan yakin karena memang perubahan itu tidak dihasilkan dengan mendadak gitu. Jadi ketika para perempuan atau ibu-ibu di luar sana yang masih mengalami tadi yang saya sebut gitu ya, mungkin masalah-masalah yang begitu banyak, itu tidak sendirian gitu. Jadi jangan pernah menganggap diri kita itu sendirian, terutama para perempuan gitu. Jadi banyak-banyaklah kita berkoneksi, terhubung gitu ya dengan para perempuan lain, terutama mereka yang senasib gitu. Dan bagaimana mereka ini juga kemudian berupaya gitu ya, berupaya untuk bisa saling menguatkan dan saling bisa berkontribusi. Saya yakin kok semua perempuan itu pasti punya kontribusinya, pasti punya kelebihan, dan sumber daya ini yang harus dikumpulkan. Jadi kalau kita sendiri memang serasa itu, aduh dunia itu kayaknya mau runtuh deh, nggak ada tempat buat perempuan kayak kita gitu loh, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita terhubung dengan perempuan lain seperti yang nasib yang sama, nah disitulah sebenarnya kita masih punya ruang bernafas, ruang untuk bergerak. Selagi kita bisa bergerak, pasti di situ ada pintu yang terbuka dan jalan yang luas untuk kita bisa lalui. Baik. Gitu. Lantas apa harapan Ibu Iva untuk ibu-ibu di masa mendatang begitu ya, kesetaraan gender di Indonesia begitu dalam 10 sampai 20 tahun mendatang mungkin? Ya, saya pikir ibu-ibu stop untuk normalisasi ya, bahwa peran-peran di rumah itu hanya untuk perempuan. Itu satu hal menurut saya penting. Mulai kita ajarkan di rumah itu peran yang domestik itu adalah peran semuanya, itu namanya life skill. Jadi anak laki, anak perempuan dia harus punya life skill. Bagaimana skill kehidupan itu dia harus punya, memasak, mencuci baju, itu sebenarnya skill kehidupan gitu. Jadi anak-anak itu nanti juga akan bertumbuh gitu, dia akan punya keluarga. Kalau kita sudah memulainya untuk stop tidak mewariskan ketidakadilan gender tadi, saya pikir anak-anak kita akan punya rumah tangga yang di situ pasti akan tumbuhlah nilai-nilai kesetaraan gender itu, saling tumbuh, menghargai,
bahwa suami istri saling menghargai, anak juga dihormati. Jadi sebenarnya perjuangan untuk kesetaraan gender ini mengembalikan manusia itu menjadi hitohnya sebagai manusia, gitu loh. Itu sebenarnya intinya perjuangan kesetaraan gender kita itu di situ, gitu. Jadi perempuan itu juga manusia loh, gitu loh. Seperti itu maksudnya. Gitu. Iya, baik. Mungkin bisa diberikan penjelasan kepada para pemirsa podcast RRI Surabaya atau di-spill sedikit aja sebenarnya bisa mengikuti kegiatan aktivitas yang tadi disampaikan oleh Ibu Iva soal sekolah perempuan dan lain sebagainya begitu ya, untuk belajar untuk lebih tahu begitu ya, agar kita itu teredukasi sebagai seorang perempuan begitu. Harus kemana kira-kira? Ya, sebenarnya bisa mengikuti media sosialnya KPS 2K. Jadi ada Instagram juga, ya, ada KPS 2K Jatim di situ. Terus kemudian ada TikToknya juga dengan nama yang sama, akun yang sama, KPS 2K Jatim. Terus juga ada websitenya. Jadi kalau mungkin ada rekan-rekan mahasiswa gitu yang pengen mendalamin apa tadi yang saya sampaikan yang lebih banyak gitu ya ceritanya, itu ada di website yang selalu kita update. Dan kalau lihat website atau mungkin akun KPS 2K itu ada dua warna yang mencolok ya, warna pink dengan hijau gitu. Sebelum booming warna pink dan hijau, kami sebenarnya sudah menggunakan sejak tahun 2005. Nah, kalau ada warna itu, ya itu betul akunnya KPS 2K. Jadi bisa mengikuti di situ, dan juga bisa kantor kami ada di Sidoarjo kebetulan. Jadi dan beberapa program kami juga dekat, ada di Sekolah Perempuan Gresik dan ada juga yang di Lumajang yang sekarang ibu-ibu sekolah perempuan sedang mendirikan pos pengaduan untuk menangani erupsi Gunung Semeru. Jadi kami ada di sana, di 3 desa, di Supit Urang, Oro-Oro Ombo, dan Sumber Urip. Mungkin saya bisa memberikan info sedikit ya. Silahkan. Siapa tahu di pemirsa RRI yang setia ini juga ingin membersamai kami untuk membantu ibu-ibu sekolah perempuan di Lumajang yang sekarang sedang masa pemulihan setelah erupsi Gunung Semeru. Mari kami persilahkan gitu, bisa chat di apa tadi yang sudah saya sampaikan di medsos gitu, atau di email juga, kirim email di office@kps2k.org. Jadi mungkin ada tenaga psikolog atau mungkin ya bentuknya kami sangat open donasi ya, tidak hanya bentuk barang tapi juga mungkin skill, bisa juga untuk sasarannya anak-anak juga. Begitu. Baik, luar biasa. Jadi mungkin para pemirsa ingin tahu begitu ya seperti apa sekolah perempuan, nanti kepoinnya ke Instagram atau akun media sosial lainnya begitu. Betul. Ya. Baik. Nah, sebagai penutup jumpa kita kali ini begitu ya, karena tidak terasa 1 jam cepat berlalu. Ngobrolnya seru banget ya. Karena informasi kita dapatkan juga luar biasa. Karena dari pengalaman dari Bu Iva juga begitu ya, sebagai seorang aktivis sekaligus pendiri begitu ya dari KPS 2K. Nah, mungkin ada pesan yang juga ingin Ibu Iva sampaikan kepada masyarakat begitu ya, khususnya tidak hanya perempuan ya, seluruhnya. Iya, saya ingin mengatakan bahwa seharusnya pembangunan itu akan seharusnya pembangunan ini kan berdampak ya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, dalam pembangunan ini mesti harus difikirkan bahwa disitulah ada yang namanya perempuan, ada yang namanya anak gitu ya, dan ada yang namanya kelompok rentan lainnya gitu, yang sebenarnya mereka juga punya hak gitu untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan. Dan momen Hari Ibu ini sebenarnya, atau Hari Pergerakan Perempuan Indonesia, mengingatkan kita untuk kita selalu bersama-sama perempuan Indonesia membuat atau mendorong Indonesia ini bisa melahirkan generasi-generasi yang berkualitas melalui perempuan-perempuan yang kritis, perempuan-perempuan yang cerdas, dan perempuan-perempuan yang sejahtera. Begitu.
Baik, luar biasa. Terima kasih untuk obrolannya di hari ini. Gue ada perbincangan yang luar biasa. Jadi intinya adalah perjuangan perempuan itu tidak boleh berhenti sampai di sini, begitu ya Bu Iva ya. Sangat. Agar lahir generasi-generasi cerdas untuk membangun bangsa kita. Terima Betul. kasih untuk kebersamaan Anda, pemirsa podcast RRI Surabaya. Sekian perjumpaan kita di edisi hari ini. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya